Halo sahabat lansia, pernah merasa tubuh makin cepat lelah walau hanya beraktivitas ringan di rumah? Banyak orang usia lanjut mengeluh mudah capek, jalan kaki sedikit saja napas sudah terasa berat. Padahal tubuh masih bisa bugar kalau diberi asupan gizi yang tepat. Tahukah Anda, rahasia umur panjang salah satunya terletak pada pilihan sayuran sehari-hari. Menurut Harvard Health, pola makan kaya sayuran bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga sepertiganya. Itu artinya, hanya dengan langkah sederhana memilih sayur yang pas, kita bisa menjaga tubuh tetap segar. Di video ini saya akan berbagi 4 sayuran murah dan wajib untuk sahabat lansia yang ingin hidup lebih lama dan berkualitas. Kita mulai dengan sayur pertama yang sering ada di dapur, tetapi jarang dilihat sebagai penyelamat kesehatan. Penasaran apa itu? Yuk kita lanjut. Sahabat lansia, pernahkah Anda mendengar bahwa serat adalah kunci kesehatan usus? Menurut jurnal dari Mayo Clinic, serat membantu melancarkan pencernaan sekaligus menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sayuran pertama yang wajib sahabat konsumsi adalah bayam. Bayam kaya zat besi, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Bagi lansia, manfaat besarnya ada pada otot dan energi. Zat besi dalam bayam membantu tubuh membawa oksigen ke seluruh sel, sehingga tenaga lebih terjaga dan tidak mudah lemas. Cara praktisnya, bayam bisa dimasak bening dengan jagung atau tempe rebus. Cukup segenggam setiap hari sudah memberi dorongan energi yang sehat. Bayam juga cepat matang, jadi tidak perlu waktu lama untuk menyiapkannya. Nah, setelah tahu kekuatan bayam, kira-kira sayur kedua apa yang bisa membuat tulang lebih kuat? Kita lanjut di segmen berikut. Sahabat lansia, masalah tulang rapuh atau gampang nyeri sendi sering jadi keluhan di usia lanjut. Faktanya, menurut National Osteoporosis Foundation, risiko patah tulang meningkat tajam setelah usia 60 tahun karena massa tulang makin berkurang. Nah, solusi murah dan sederhana datang dari sayuran kedua yaitu brokoli. Brokoli mengandung kalsium, vitamin K, dan serat tinggi. Bagi otot, brokoli juga kaya magnesium yang membantu kontraksi otot agar tetap kuat. Bila dikonsumsi rutin, brokoli mendukung tulang lebih kokoh sekaligus menjaga otot tidak cepat kaku. Tips praktisnya, kukus brokoli selama 3-5 menit agar gizinya tidak hilang, lalu padukan dengan wortel atau tahu kukus. Cobalah makan brokoli minimal 2 kali seminggu. Ingat sahabat, tubuh yang bugar akan membuat hidup terasa lebih ringan. Nah, kalau brokoli baik untuk tulang, sayur ketiga justru menjaga kesehatan jantung. Yuk, kita bahas selanjutnya. Sahabat lansia, jantung adalah mesin utama kehidupan. Bila jantung sehat, tubuh pun terasa ringan bergerak. Menurut American Heart Association, konsumsi sayuran hijau bisa mengurangi risiko serangan jantung hingga 20%. Sayuran ketiga yang wajib dicoba adalah kangkung. Selain murah dan mudah ditemukan di pasar, kangkung kaya kalium yang berfungsi mengendalikan tekanan darah. Kandungan vitamin C di dalamnya juga mendukung elastisitas pembuluh darah. Untuk otot, kangkung memberi tambahan zat besi dan magnesium, membantu mengurangi rasa cepat lelah. Cara praktisnya, tumis kangkung dengan bawang putih tanpa banyak minyak agar tetap sehat. Bisa juga direbus lalu dimakan dengan sambal tomat segar. Dengan sepiring kangkung, jantung sahabat bisa lebih terjaga. Nah, kalau jantung sudah kuat, sayuran berikutnya punya peran besar dalam menjaga otak tetap tajam. Penasaran sayur apa? Simak segmen berikut. Sahabat lansia, pernah lupa meletakkan kacamata atau bingung mengingat nama seseorang? Itu tanda otak perlu nutrisi lebih. Menurut Alzheimer's Association, makanan kaya antioksidan bisa melambatkan penurunan daya ingat. Sayuran keempat yang wajib sahabat konsumsi adalah wortel. Wortel kaya beta-karoten dan vitamin A, baik untuk kesehatan mata sekaligus melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Untuk otot, wortel juga mengandung kalium yang membantu kontraksi otot tetap stabil. Cara praktisnya, wortel bisa dijadikan sup bening bersama bayam atau diolah jadi jus segar tanpa gula berlebih. Konsumsi setengah gelas jus wortel sehari sudah cukup memberi manfaat. Jadi sahabat, mulai sekarang jangan biarkan otak cepat pikun, karena ada wortel yang setia menjaga. Nah, kita sudah bahas 4 sayuran wajib, tapi bagaimana cara mengombinasikannya agar hasil lebih maksimal? Kita lanjutkan.
Sahabat lansia, keempat sayuran tadi bisa bekerja lebih baik bila dikombinasikan dalam menu harian. Bayam memberi tenaga, brokoli memperkuat tulang, kangkung menyehatkan jantung, dan wortel menjaga otak tetap segar. Menurut Hu, piring sehat lansia sebaiknya berisi setengah bagian sayur dan buah. Tips praktisnya, coba variasikan menu harian dengan sup sayur campur bayam, wortel, dan jagung pada pagi hari, lalu makan siang dengan brokoli kukus, sedangkan malam cukup tumis kangkung sederhana. Dengan pola seperti ini, tubuh tidak hanya mendapat gizi seimbang, tapi juga rasa makan jadi tidak membosankan. Ingat sahabat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola makan. Setiap suapan sayur adalah investasi untuk umur panjang. Lalu bagaimana cara menjaga semangat agar tetap konsisten makan sayur setiap hari? Kita bahas pada segmen selanjutnya. Sahabat lansia, banyak yang semangat di awal, tapi setelah seminggu mulai bosan makan sayur. Padahal kunci kesehatan ada pada konsistensi. Menurut penelitian di Harvard, butuh sekitar 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi bila sahabat disiplin makan sayur selama 3 minggu, tubuh akan otomatis terbiasa. Tipsnya, buat variasi menu harian. Hari ini tumis kangkung, besok sup bayam, lusa brokoli kukus, lalu wortel rebus. Dengan begitu, lidah tidak jenuh dan tubuh tetap mendapat gizi lengkap. Ingat, sahabat tidak sendirian. Banyak lansia lain juga sedang berjuang menjaga kesehatan. Jadi mari kita saling menyemangati. Nah, setelah bicara soal konsistensi, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membeli sayur segar dengan harga terjangkau? Kita lanjut. Sahabat lansia, harga sayur di pasar kadang naik turun. Tapi jangan khawatir, ada cara sederhana memilih yang segar sekaligus hemat. Menurut tips dari Kementerian Kesehatan, sayuran yang baik biasanya berwarna cerah, tidak layu, dan bebas dari bintik hitam. Belilah sayuran sesuai kebutuhan harian agar tidak terbuang. Misalnya, cukup 2 ikat bayam untuk 2 kali masak. Pilih juga pasar tradisional pada pagi hari, karena sayur biasanya baru datang dari kebun. Untuk lebih hemat, sahabat bisa menanam kangkung atau bayam sendiri di pot. Benihnya murah, dan hasilnya segar tanpa bahan kimia. Dengan cara ini, tubuh sehat, dompet pun lebih ringan. Nah sahabat, setelah tahu cara membeli, bagaimana kalau kita bahas cara menyimpan sayur agar tetap segar lebih lama? Kita lanjutkan. Sahabat lansia, menyimpan sayur dengan benar membuat kandungan gizinya tetap terjaga. Menurut Wesdia, sayuran hijau seperti bayam dan kangkung sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di kulkas dengan sedikit tisu dapur untuk menyerap kelembapan. Brokoli lebih baik disimpan tanpa dicuci, cukup dalam plastik berlubang agar tetap segar hingga 3 hari. Wortel bisa bertahan lebih lama bila disimpan dalam wadah berisi sedikit air di kulkas. Tips ini membantu sahabat mengurangi sayur terbuang sekaligus menjaga kualitas gizi. Ingat, menjaga makanan sama pentingnya dengan menjaganya di dalam tubuh. Sahabat bisa, asalkan telaten. Jadi tetap semangat, karena langkah kecil ini mendukung umur panjang yang berkualitas. Nah, selain penyimpanan, cara mengolah juga menentukan. Apa cara masak terbaik agar gizinya tidak hilang? Simak segmen berikut. Sahabat lansia, seringkali sayur dimasak terlalu lama hingga nutrisinya hilang. Menurut penelitian di Journal of Food Science, merebus sayur terlalu lama bisa mengurangi vitamin C hingga 50%. Jadi, cara masak yang benar itu penting. Untuk bayam, cukup 3 menit di air mendidih agar tetap hijau segar. Brokoli lebih baik dikukus 5 menit, bukan direbus lama. Kangkung cukup ditumis cepat dengan bawang putih agar gizinya tetap banyak. Wortel bisa direbus setengah matang agar beta-karoten lebih mudah diserap tubuh. Tips lain, gunakan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun bila menumis, dan jangan pakai terlalu banyak garam. Dengan cara ini, sahabat tetap bisa menikmati sayur enak tanpa kehilangan manfaatnya. Nah, setelah tahu cara masak sehat, bagaimana kalau kita bahas porsi sayur harian yang ideal untuk lansia? Sahabat lansia, berapa banyak sayur yang sebaiknya dimakan setiap hari? Menurut Hu, orang dewasa termasuk lansia dianjurkan makan minimal 400 gram sayur dan buah per hari. Itu kira-kira setara 3-4 mangkuk sedang. Jangan khawatir, porsi ini bisa dibagi sepanjang hari. Misalnya, pagi 1 mangkuk sup bayam, siang 1 piring brokoli kukus, sore jus wortel, malam tumis kangkung.
Dengan cara dibagi, perut tidak terasa penuh sekaligus gizi tetap lengkap. Ingat, tubuh kita bagaikan mesin. Kalau mesinnya diberi bahan bakar berkualitas, pasti kerjanya lebih awet. Jadi mari biasakan porsi sayur cukup setiap hari. Nah sahabat, sudah tahu porsinya, tapi bagaimana caranya agar sayur terasa lebih enak dimakan? Kita lanjut bahas trik sederhana. Sahabat lansia, banyak yang mengaku sayur rasanya hambar atau kurang menggugah selera. Padahal ada cara sehat membuatnya lebih enak. Menurut ahli gizi, bumbu alami bisa meningkatkan rasa tanpa merusak nutrisi. Misalnya, tambahkan bawang putih, jahe, atau sedikit kunyit saat menumis. Bisa juga kombinasikan sayur dengan sumber protein seperti tempe, tahu, atau ikan rebus agar rasanya lebih lengkap. Untuk wortel, cobalah parut halus lalu campur ke dalam bubur atau adonan perkedel. Dengan variasi ini, sayur terasa nikmat tanpa harus menambah banyak garam atau gula. Ingat sahabat, makan sehat tidak berarti membosankan. Kita hanya perlu sedikit kreativitas. Mari tetap semangat, karena usaha kecil ini akan membuahkan kesehatan jangka panjang. Nah, setelah soal rasa, bagaimana kalau kita bahas manfaat sayur untuk tidur nyenyak? Lanjutkan ya, sahabat lansia, pernahkah merasa susah tidur di malam hari? Menurut National Sleep Foundation, kualitas tidur yang buruk bisa mempercepat penuaan dan melemahkan daya tahan tubuh. Nah, sayuran seperti bayam dan brokoli mengandung magnesium yang membantu otot lebih rileks, sehingga tidur lebih mudah. Kangkung juga punya efek menenangkan karena kandungan mineralnya. Wortel, dengan vitamin B6, membantu tubuh memproduksi hormon tidur alami. Jadi rutin makan sayur bukan hanya untuk kesehatan otot, tulang, atau jantung, tapi juga membuat tidur lebih pulas. Tipsnya, cobalah makan sayur rebus atau sup hangat pada sore hari. Perut terasa nyaman, tubuh pun siap istirahat lebih baik. Ingat sahabat, tidur yang berkualitas sama pentingnya dengan makanan sehat. Nah, setelah tidur cukup, tubuh lebih segar di pagi hari. Apa hubungannya dengan daya tahan tubuh? Yuk kita bahas. Sahabat lansia, daya tahan tubuh adalah benteng utama melawan penyakit. Menurut Mayo Clinic, asupan sayuran kaya vitamin C dan antioksidan bisa memperkuat sistem imun. Bayam dan brokoli mengandung vitamin C tinggi, kangkung memberi tambahan zat besi, sementara wortel kaya beta-karoten yang mendukung sel imun. Kombinasi keempat sayur ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi ringan. Tips praktis, buatlah sayur sop campur bayam, wortel, dan sedikit brokoli. Dengan satu mangkuk saja, sahabat sudah mendapat gizi yang lengkap untuk kekebalan tubuh. Ingat, kesehatan itu mahal bila sudah hilang, jadi lebih baik dijaga sejak sekarang. Nah, setelah bicara daya tahan, bagaimana dengan kesehatan kulit agar tetap cerah di usia lanjut? Kita lanjutkan. Sahabat lansia, kulit kusam dan keriput sering membuat percaya diri berkurang. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, makanan tinggi antioksidan bisa menjaga kulit tetap sehat. Bayam dan brokoli kaya vitamin C yang membantu produksi kolagen, sehingga kulit lebih kenyal. Wortel memberi vitamin A untuk menjaga kelembapan kulit, sementara kangkung memberi zat besi yang membantu aliran darah lancar ke kulit. Tips praktisnya, cobalah jus wortel dicampur sedikit jeruk agar rasa lebih segar sekaligus memberi manfaat ganda. Jangan lupa minum cukup air, karena sayur dan air bekerja sama menjaga kulit lembut. Sahabat, ingat bahwa sehat itu bukan hanya soal umur panjang, tapi juga kualitas hidup yang membuat kita percaya diri. Nah, setelah bicara soal kulit, mari kita bahas bagaimana sayur mendukung kesehatan mental. Lanjut ya, sahabat lansia. Seringkali di usia lanjut muncul rasa cemas atau sedih tanpa alasan jelas. Menurut Harvard Health, makanan kaya vitamin B, magnesium, dan antioksidan bisa membantu menjaga suasana hati tetap stabil. Brokoli dan bayam mengandung asam folat yang mendukung produksi hormon bahagia. Kangkung dengan mineralnya membantu tubuh lebih tenang. Wortel memberi tambahan vitamin B6 yang baik untuk mood. Tips praktis, buat sup hangat dengan campuran bayam dan wortel, lalu santap sore hari sambil relaksasi. Dengan begitu, tubuh dan pikiran jadi lebih ringan. Ingat sahabat, hidup panjang akan lebih indah bila disertai hati yang tenang dan bahagia. Nah, setelah bahas kesehatan mental, bagaimana cara melibatkan keluarga agar makan sayur jadi kebiasaan bersama? Kita lanjutkan.
Sahabat lansia, makan sayur akan lebih mudah bila dilakukan bersama keluarga. Menurut penelitian di University of Michigan, pola makan keluarga sangat memengaruhi kebiasaan makan anggota rumah. Jadi ajaklah anak atau cucu ikut menikmati sayur di meja makan. Misalnya, buat menu sup bayam untuk sarapan keluarga, atau tumis kangkung untuk makan malam bersama. Dengan begitu, sahabat tidak merasa sendirian dalam menjaga pola makan sehat. Tips tambahan, libatkan cucu untuk membantu mencuci atau memotong wortel, sehingga mereka juga belajar mencintai sayur sejak kecil. Ingat sahabat, kesehatan itu warisan paling berharga untuk keluarga. Nah, setelah melibatkan keluarga, bagaimana dengan olahraga ringan agar manfaat sayur lebih terasa? Kita bahas di segmen berikut. Sahabat lansia, makan sayur saja tidak cukup. Tubuh juga butuh digerakkan. Menurut WHO, lansia disarankan berolahraga ringan setidaknya 150 menit per minggu. Tidak harus berat, cukup jalan pagi 20 menit, senam pernapasan, atau yoga sederhana. Nutrisi dari sayur seperti magnesium, kalsium, dan vitamin C akan lebih maksimal terserap bila tubuh aktif bergerak. Misalnya, brokoli yang memperkuat tulang akan lebih bermanfaat bila disertai jalan kaki rutin. Bayam yang memberi tenaga akan terasa efeknya bila dipakai untuk aktivitas harian. Tips praktis, kombinasikan sarapan sup sayur dengan jalan pagi singkat. Sahabat akan merasa lebih segar dan bersemangat sepanjang hari. Nah, setelah olahraga dan makan sehat, apa langkah terakhir agar hidup panjang lebih berkualitas? Kita bahas di segmen berikut. Sahabat lansia, langkah terakhir adalah menjaga pikiran tetap positif. Menurut banyak penelitian, orang yang optimis cenderung hidup lebih lama. Sayuran memberi nutrisi pada tubuh, tapi semangat hidup memberi energi pada jiwa. Jadi, selain makan bayam, brokoli, kangkung, dan wortel, jangan lupa tersenyum, bersyukur, dan berbagi cerita dengan orang terdekat. Tips praktis, buat rutinitas kecil setiap pagi. Misalnya, minum air hangat, sarapan sayur, lalu menulis 3 hal yang disyukuri hari itu. Kebiasaan sederhana ini akan membuat hari terasa lebih bermakna. Ingat sahabat, sehat itu bukan hanya soal tubuh, tapi juga hati yang penuh syukur. Nah, sebelum kita akhiri, ada pesan penting di segmen terakhir. Sahabat lansia, kita sudah membahas 4 sayuran wajib dan murah yang bisa membantu hidup lebih lama, yaitu bayam, brokoli, kangkung, dan wortel. Semua mudah didapat, enak diolah, dan penuh manfaat. Mulai sekarang, mari kita biasakan menghadirkan sayur di meja makan setiap hari. Dengan langkah kecil ini, sahabat sudah memberi hadiah besar untuk tubuh sendiri. Jangan lupa, hidup panjang dan berkualitas adalah hasil dari kebiasaan sehat yang konsisten. Jadi ayo jaga pola makan, tetap bergerak, dan berpikir positif. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen pengalaman Anda tentang sayur favorit untuk kesehatan. Ingat, setiap tubuh berbeda. Konsultasikan dengan tenaga medis bila memiliki kondisi khusus agar lebih aman. Tetap semangat sahabat, karena hidup sehat adalah pilihan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang.